Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat komputer dalam pengajaran fisika. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya kalian like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. A. Komputer sebagai media pembelajaran. Komputer dalam bahasa Inggris yaitu to computer, yang artinya menghitung. Dan menurut American Standard Institute, komputer adalah proses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika ataupun operasi logika. Tujuan pokok adanya komputer yaitu untuk mengolah data menjadi informasi. Misalnya nih, kumpulan huruf akan disusun sedemikian rupa hingga menjadi kata, dan kumpulan kata akan disusun sedemikian rupa hingga menjadi kalimat. Nah, kalimat inilah yang bisa dikatakan sebagai informasi. Bagaimana ya agar proses data menjadi informasi? Jadi, pada komputer harus memenuhi 3 elemen. Yang pertama, adanya hardware ataupun pengguna, adanya software atau perangkat lunak, adanya hardware ataupun perangkat keras. Jika salah satu 3 elemen ini tidak terpenuhi, maka komputer tidak bisa dijalankan semaksimal mungkin. B. Manfaat penggunaan komputer dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pendidik dapat memiliki variasi mengajar dengan menggunakan komputer. Hal ini terjadi karena pembelajaran lebih menarik sehingga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka. B. Kemampuan belajar peserta didik dapat meningkat dengan adanya fasilitas komputer. Hal ini terjadi karena komputer dapat menampilkan teks, warna, gerak, suara, video, dan gambar. C. Komputer adalah media atau alat bantu untuk memudahkan pekerjaan. Nah, kalau yang ini tergantung pada pengguna sendiri. Kalau pengguna tidak cerdas dalam memanfaatkan komputer, maka komputer hanyalah benda mati ataupun pempajangan yang tidak bermanfaat. Pembahasan yang ketiga yaitu komputer sebagai media alat pendidikan. Manfaat komputer dalam media alat pendidikan. A. Mempermudah pekerjaan. Yang dulunya kita menggunakan mesin tik untuk mengetik, kini dengan adanya komputer kita dapat mengetik, mengedit, dan menyimpan dokumen. B. Sarana komunikasi. Dulu, kita hanya dapat mendengar suara teman atau saudara kita. Tapi, ini kita bisa chatting melalui email ataupun via WA. C. Sarana hiburan. Dahulu, alat hiburan kita hanya sebatas radio, tip, dan televisi. Kini, dengan menggunakan komputer, kita dapat mendengar lagu, menonton video, dan juga bermain game. D. Sarana pendidikan. Dunia pendidikan dapat semakin maju dengan menggunakan teknologi komputer, karena interaksi antara guru dan mahasiswa akan lebih nyata. E. Membantu dalam bidang kesehatan. Bidang kesehatan akan sangat membantu dengan adanya komputer, karena komputer dapat mendeteksi penyakit pasien. F. Sarana informasi. Di zaman sekarang ini, mendapatkan informasi akan lebih mudah ketimbang dulu, apalagi melalui komputer via internet. G. Sarana usaha. Komputer akan sangat membantu di bidang usaha, seperti membuka percetakan fotokopi ataupun online shop. Penjelasan yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang e-learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Manfaat belajar learning dalam dunia pendidikan. Yang pertama, praktis dan fleksibel. Dengan belajar learning, interaksi antara guru dan siswa akan lebih praktis, karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. 2. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Seperti kita bisa belajar melalui foto, video, dan audio. 3. Hemat waktu dan biaya. Misalnya, dulu kita membutuhkan waktu 3 jam untuk berjalanan ke kampus. Kini, dengan belajar learning, kita langsung bisa berkomunikasi dengan guru. Penjelasan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan komputer. Yang pertama, kita bahas dulu tentang kelebihan komputer. 1. Mampu melakukan operasi perhitungan yang rumit. 2. Mampu mempersingkatkan waktu pengerjaan sesuai proyek dan dokumen. 3. Mampu meningkatkan efisiensi dan performa kerja. Sekarang, kita bahas tentang kekurangan komputer. Yang pertama, tergantung pada penggunaan daya listrik. Yang kedua, bentuknya masih dianggap belum cukup ringkas untuk penggunaan sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan komputer yang terbatas berhadapan dengan kebutuhan manusia. Yang keempat, belum semua produk komputer masih belum cukup terjangkau oleh masyarakat umum. Penjelasan selanjutnya yaitu contoh penerapan komputer di dalam kelas. Nah, yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi,
Kemudian, sebagai sarana pendidikan, contohnya misalnya seperti alat presentasi, mesin hitung menggunakan kalkulator, dan mempermudah mengajar siswa dalam mengetik. Kemudian yaitu sebagai gudang informasi. Kemudian sebagai sarana hiburan. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.